Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumina Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan para pemirsa, subscriber, penonton setia channelnya Fatur MWJ mudah-mudahan termasuk dari golongan pengikut baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Fatur MWJ, channel yang berisi tentang ilmu agama Islam, yang mudah-mudahan channel ini bisa menambah pengetahuan tentang agama Islam dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas atau mengkaji salah satu kitab yang cukup populer di Indonesia ini, di Nusantara ini. Kitab yang berisikan tentang sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Kitab Al-Barjanji. Tapi sebelum dimulai, saya akan membahas tentang Kitab Al-Barjanji ini. Jadi nama Kitab Al-Barjanji itu diambil dari nama seorang pengarangnya, yaitu Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji, yang berasal dari Kurdistan, yaitu Irak. Al-Barjanji sendiri adalah nama sebuah tempat di Kurdistan, ya. Itu kalau ulama-ulama dahulu itu memakai gelar namanya itu dari nama tempatnya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu dari Banten, Abdul Qadir Jalani fil Baghdadi juga dari Baghdad. Begitu juga Syekh Ja'far Al-Barjanji ini yang berasal dari Berjanji, sebuah tempat yang berada di Kurdistan, ya. Untuk awal mula terbentuknya kitab ini juga itu terlahir dari sebuah kompetisi, ya, atau sayembara kalau dulu itu, di mana pada masa Kesultanan Al-Ayyubiyah, jadi seorang sultan itu Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan kompetisi atau sayembara tentang syair-syair puji-pujian terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kebetulan pemenangnya itu adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji ini dengan kitab Al-Barjanji ini. Makanya dari itu kitab Barjanji itu kitab yang sangat populer di daratan Timur Tengah. Dan kenapa bisa sampai ke Indonesia ini, ke Nusantara? Kita tarik sejarahnya di masa Khalifah Turki Utsmani, di mana pada waktu itu Kesultanan Turki Utsmani mengadakan kerjasama bilateral dengan Kesultanan Aceh. Jadi pada saat itu Kekhalifahan Turki Utsmani mengirim kitab Berjanji ini ke Kesultanan Aceh. Lalu dengan merasa terhormat, Kesultanan Aceh membalas dengan kiriman satu kapal rempah-rempah. Dengan begitu, lalu kemudian Kesultanan Aceh itu menyebarluaskan kitab ini ke Nusantara ini, dan alhamdulillah
kita sekarang bisa menikmati dan mengkaji kitab tersebut. Mudah-mudahan orang-orang yang berjasa dengan penyebaran kitab ini mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al-jannatu, ari itu surga, wa na'imuha, dan kenikmatan surga. Maaf nih bahasa Sunda ya. Wa na'imuha, dan kenikmatan surga. Sa'dun, itu pemberian, liman, bagi seseorang, yusolli, yang selalu membaca sholawat, wa yusallimu, dan membaca salam, wa yubarik, dan mencari keberkahan, alaihi, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum dimulai itu ada, kalau bisa dibilang ini iming-iming ya. Jadi orang yang selalu membaca sholawat itu akan mendapatkan kenikmatan surga. Lalu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu hanya sebuah terjemah ya, soalnya kalau tafsirnya beda lagi. Nah, yang saya bahas ini adalah isi dari kitabnya ini. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadiran faidul barakati ala ma nalahu aula. Ini walaupun bukan Quran, tetapi kita untuk menghormati Syekh Ja'far Al-Barjanji sendiri, kita melakukannya sesuai dengan tajwid yang panjang-pendeknya harus dibaca ya. Itu hanya untuk menghormati Syekh Ja'far Al-Barjanji tersebut. Abtadiul, saya memulai, al-imla, dan saya menulis, bismillatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha luhur. Mustadirong, dan saya mencari faidul barokah, limpahan keberkahan, ala ma'ana lahu wa'ula, atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ja'far Al-Barjanji ini memulai dan menulis kitab ini mendahulukan untuk menyebut nama Allah yang maha luhur dengan mencari keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa usanni bihamdim mawaridu sa'iqatun haniyah muntati'am minasyukril jamili maqaya. Nah, di sini ada pembaca kitab Al-Barjanji itu dengan nada yang indah ya, karena ini adalah sebuah syair dengan bahasa sastra yang indah gitu. Wa usanni, dan yang kedua, bihamdim mawariduhu, saya mengucapkan puja dan puji, sa'iqatun haniyah, dengan tiada henti-henti. Dan yang kedua, dia mengucapkan puja-puji dengan pujian yang tidak ada henti-hentinya. Mumtati'am minas syukri, dan juga saya berucap syukur, al-jamili matoya, dan sedalam-dalamnya yang baik. Jadi, dan juga dia berucap syukur sedalam-dalamnya dengan yang baik. Maksudnya berucap syukurnya dengan kata-kata yang baik begitu. Lanjut. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqadumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Wa usalli, dan juga saya mengucapkan sholawat, membaca sholawat, wa usallimu, dan saya membaca salam, ala nuril, kepada cahaya, kepada nur siapa? Nur Nabi Muhammad. Al-mausufi, yang disifati, yang mempunyai sifat. Bit taqadu, sifat taqadu itu mendahului, wal awalnya, dan mengawali. Jadi Nur Muhammad itu mempunyai sifat
mendahului dan mengawali. Artinya sebelum Allah menciptakan apa-apa, ya, itu yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Jadi menurut keterangan juga itu 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nur Muhammad. Ini jaraknya sampai 2000 tahun. Al-muntakili fil ghuraril karimati wal jiba. Al-muntakili yang berpindah-pindah. Apa yang berpindah-pindah itu? Yaitu Nur Nabi Muhammad berpindah-pindah dari mana? Fil ghurari, di dahi ya. Di dahi al-karimatu yang mulia, wal jiba, yang terkemuka. Jadi artinya Nur Nabi Muhammad itu dipindah-pindahkan oleh Allah, diletaknya di dahi-dahi leluhurnya yang terkemuka. Maksudnya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, jadi Nur Muhammad itu ditaruhnya di sini, di dahi. Kemudian setelah lahir Nabi Sis, disimpan sampai ke Abdul Muthalib, Abdullah, itu disimpannya itu di dahi-dahi para leluhur yang terkemuka. Wa astami'una Allah Ta'ala, dan juga saya meminta kepada Allah Ta'ala ridwanan, keridwan, yang khusus al-itratu, kepada para keluarganya, at-taharatu, yang suci, an-nabawiyah, sebelum dan sesudahnya, yaitu, dan juga dia itu meminta kepada Allah keridwan kepada keluarga Nabi Muhammad yang suci, dan termasuk ini ya, para habaib kalau sekarang. Jadi yang kita tahu di Indonesia ini banyak sekali duriah-duriah Rasulullah, durian seperti contohnya para habaib. Banyak ya di sini, seperti ada juga habib-habib yang populer seperti Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Lutfi yang lemah lembut, dan juga ada Habib Kribo. Itu Habib Kribo, Habib apa bukan tuh kayaknya. Jadi begini ya, itu durian Rasulullah kebagi dua, ada Habib, ada juga Said. Apa perbedaannya? Habib itu orang yang mempunyai ilmu lalu berdakwah, seperti Habib Rizik, Habib Bahar, itu karena dia. Nah, ada juga durian Rasulullah yang tidak berdakwah, yaitu disebutnya Said ya. Seperti contohnya pencipta lagu Kopi Dangdut itu Fahmi Sahab, dan juga ada juga vokalisnya God Bless itu Ahmad Albar. Itu menurut keterangan dia keturunan Rasulullah, cuman dia tidak berdakwah, jadi disebutnya Said. Antara perbedaan antara Habib dan Said itu, jadi Habib itu orang yang keturunan Rasul, keturunan Nabi Muhammad, durian Rasulullah, yang mempunyai ilmu agama lalu berdakwah, itu disebutnya Habib. Oke, kita lanjut. Mana nih? Wa yaumus sahabata wal atba wa mawala, wa yaumus, dan mudah-mudahan as-sahabata, kepada para sahabat, wal atbaha, dan juga pengikutnya, wa mawala, dan yang mencintainya. Nah, sini nih, mudah-mudahan kepada para sahabat. Jadi definisi sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak juga ya. Beda lagi kalau tidak beriman, itu namanya bukan sahabat. Seperti contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu ketemu dengan Rasulullah tapi dia tidak beriman. Itu tidak, kategorinya tidak, bukan sahabat. Wal atbah, dan para pengikutnya, yaitu pengikut para sahabat siapa? Yaitu para tabi'in. Jadi wala, lalu selanjutnya yaitu para tabi'in. Jadi menurut kata Rasulullah, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, lalu generasi selanjutnya, lalu generasi selanjutnya. Jadi ada 3. Jadi para sahabat, menurut Rasulullah, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Lalu generasi selanjutnya yaitu para tabi'in. Lalu generasi selanjutnya yaitu para tabi'in. Contohnya siapa? Para sahabat itu kan ya, ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, para tabi'in, jadi para sahabat mempunyai murid yang disebut tabi'in. Seperti contohnya siapa? Imam Kharijah, Imam Rabi'ah gitu, Abu Hanifah. Lalu
mereka mempunyai murid yang disebut tabi'in. Seperti contohnya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi 3 generasi yang disebut Rasulullah. Untuk selanjutnya barulah kemunduran dunia Islam yang ada. Lanjut. Wastajdihi hidayatan lisuluki subuli wadihatil jaliyah. Wastajdi, dan juga saya memohon hidayatan, petunjuk, hidayah ya, lisuluki subuli, jalan yang lurus, al-wadihati al-jaliyah, jalan yang sudah lurus dan terang benderang. Jadi dia juga memohon petunjuk, walaupun dia seorang ini ya, ulama, juga tetap dia meminta petunjuk untuk diluruskan jalannya. Wahibdom minal gawayati fil hitatil hotoyi wa huto, dan juga dia meminta pengawalan. Dan pengawalan dari apa? Al gawayati, dari sekat-sekat kesalahan ya, dari penulisan, maksud penulisan kitab ini, fil hitatil hoto, dari maksudnya ini meminta pengawalan apabila ada kesalahan dari penulisannya. Nah, ini karena ini adalah berupa syair ya kitab ini, tetapi tetap cerita tentang sejarahnya kelahiran Rasulullah dan selanjutnya. Lalu lanjut, wa ansuru min kisatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Wa ansuru, dan saya akan memaparkan itu menjelaskan, min kisatil maulidi, kisah-kisah kelahiran, an-nabawi, kisah-kisah kelahiran Nabi, burudan hisanan abqariyah, dengan yang manis, dengan manis untuk biar terasa indah bagi para pendengarnya. Jadi dia juga akan memaparkan kisah-kisah Rasulullah dengan enak didengar gitu maksudnya. Nadimam minan nasabi syarifil ikdantu alal masami'u bi'ulah. Nadimam, dan saya akan menyusun, minan nasabi, dari nasab-nasab asyarifi yang mulia, ikdantu halal masami'u bi'ulah, seperti butiran-butiran permata yang indah. Jadi dia akan memaparkan, menyusun nasab-nasab Nabi Muhammad itu dengan enak didengar lah maksudnya. Wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyah, fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Wasta'inu, dan juga saya memohon, bihaulillah, kepada Allah Ta'ala, wa quwati, dengan kekuatan, al-qawiyah, dan daya upaya dan kuat, fa innahu, dan sesungguhnya, la haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, melainkan dan juga kekuatan, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan, illa billah, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antirillah, demikianlah itu bab yang pertama. Lalu selanjutnya nanti kita di video selanjutnya kita akan bahas lagi bab yang kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi penjelasan, karena saya juga pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila ada kritikan dan saran, silakan komen di bawahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.